Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Lexus LX 600 VIP. Nggak nyangka akhirnya kami mendapatkan unit untuk kami tes. Dan ini adalah Lexus LX 600 VIP pertama yang di-delivery ke konsumen. Dan sebenarnya unitnya sudah Anda lihat pada saat saya membuatkan first impression dari mobil ini. Ada di atas, linknya di pojok kanan atas. Dan ini mobilnya yang akhirnya sudah di-delivery ke konsumen. Dan konsumennya memberikan kesempatan pada kami untuk mencoba berjalan bersama Lexus LX 600 VIP ini. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana rasanya. Mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kami syuting di area Masjid Babah Alun ini. Karena pemilik masjid ini, pemilik jalan tolnya, dan pemilik mobil ini adalah orang yang sama, yaitu Mr. atau Bapak Yusuf Hamka. Terima kasih Pak Yusuf, saya kaget tiba-tiba ada WhatsApp beberapa hari lalu dan menawarkan mobil ini ternyata Pak Yusuf Hamka. Dan luar biasa, akhirnya unit pertama dari Lexus LX 600 VIP ini sekarang sudah ada di samping kita. Detail lebih lengkap mengenai Lexus LX 600 ini Anda bisa lihat di video first impression kami. Tapi sekarang saya akan sampaikan sedikit highlight mengenai keluaran terbaru dari Lexus ini. LX 600 di Indonesia hadir dalam dua varian, yaitu LX 600 dan LX 600 VIP. Yang di belakang saya adalah LX 600 VIP. Perbedaan yang paling kentara adalah bagian belakangnya yang sudah individual seat, jadi hanya 4-seater. Sedangkan kalau LX 600 biasa itu 7-seater, tapi yang ini 4-seater. Harganya terpaut sekitar 500 juta rupiah. Kalau yang LX 600 itu di 3 miliaran, 3 sampai 3,1 miliar rupiah, sedangkan yang ini di antara 3,5 sampai 3,6 miliar rupiah dan langsung habis semuanya. Kalau Anda memesan Lexus LX 600 hari ini, maka besar kemungkinan Anda baru mendapat paling cepat di 2024. Daftar tunggunya 2 tahun. Tidak heran, tadi saya sudah sempat ketemu dengan Pak Yusuf. Nanti juga Pak Yusuf akan menemani kita, jadi stay tune. Pak Yusuf bilang baru dia mendapatkan mobil ini, sudah ada yang menawar sampai 4,7 miliar alias sekitar 1 miliar lebih di atas harga mobil ini langsung mau dibayarin orang. Tapi ya beliau tidak menjualnya karena beliau memang mobil ini untuk dipakai, bukan untuk didagangkan. Dan tapi itu menggambarkan betapa banyaknya permintaan orang-orang terhadap mobil ini. Karena sebenarnya walaupun bagi sebagian besar dari kita, termasuk saya, harga 3 miliar untuk sebuah mobil itu terasa mahal gitu ya. Tapi untuk sebuah Lexus LX 600 ini banyak pihak menganggap ini rendah harganya. Karena beberapa importir umum mensimulasikan kalau mereka memasukkan mobil ini sendiri dari luar negeri, itu harganya mungkin bisa mencapai 5 miliar rupiah. Makanya luar biasa pesanan dari mobil ini. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin. Karena sekarang sudah era turbo dan LX 600 ini juga mesinnya sudah turbo, sehingga kapasitasnya ringkas. Kapasitasnya hanya 3.500 cc. Tapi dia LX 600. LX 600 itu artinya tenaganya setara dengan 6.000 cc. Karena dia dilengkapi dengan twin turbo. Jadi mesin 3.500 cc V6 ini bisa mengeluarkan tenaga 409 PS dan torsi mencapai 650 Nm yang disalurkan ke 4 roda melalui transmisi otomatis 10 speed. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini pintu sudah vakum semuanya. Tapi vakumnya sedikit lebih lambat dibandingkan Mercy gitu ya misalnya. Tapi tetap itu ditarik oleh vakum. Dan kalau kita bisa lihat ke bagian bagasi, nah di bagasi ini sudah tidak ada bangku ketiga, tapi Anda mendapatkan bagasi yang lumayan lega. Bagi Anda yang menginginkan kepraktisan,
Anda bisa memilih yang Lexus LX 600 biasa karena bangkunya bisa dilipat ke depan dan ruang penyimpanannya sangat banyak. Tapi karena dia 4-seater dan bangkunya individual, dia tidak bisa dilipat ke depan, dan walaupun bagasinya besar tapi terbatas, tidak fleksibel untuk pengangkutan sampai 1000 liter lebih, itu tidak bisa. Tapi ya kalau Anda beli LX 600, saya rasa yang paling tepat adalah LX 600 VIP ini. Kalau Anda butuh mobil untuk kepraktisan, ya Anda tinggal beli Land Cruiser atau yang lainnya. Ini bagian belakangnya sedikit berbeda, walaupun agak mirip dengan Land Cruiser 300 yang menjadi basisnya, tapi ini lebih simple, lebih elegan, dan lebih rapi dengan logo, bukan logo ya, tulisan Lexus yang besar dan bangga gitu, tapi tanpa logo. Memang sekarang Lexus baru itu dia tidak ada logo di belakangnya, hanya tulisan Lexus. Nah, ini yang agak aneh. Biasanya kalau mobil udah masuk kategori premium, tangki bensin ini dia akan mengikuti kunci. Ketika mobil terbuka, dia akan bisa terbuka. Ketika mobil terkunci, dia terkunci. Tapi ini tidak, ini masih dengan tuas yang harus ditarik. Ya agak old fashion aja gitu ya, untuk sebuah SUV yang sangat mewah tetap harus ditarik tuas dari dalam. Nah, ini di sini tidak ada oktannya, tapi dibilang premium unleaded fuel only. Artinya bensinnya harus yang tanpa timah dan premium, tapi bukan premium seperti di Indonesia. Kalau premium di luar negeri itu artinya bahan bakar yang grade-nya tinggi, artinya ini harus diisi dengan oktan 95 atau ke atas. Ban ini besar sekali, ini ukurannya mencapai 22 inci, 265 50 R22 di depan dan di belakang. Di depan juga sama, ukurannya 265 50 R22. Ini mobil kalau dilihat sekilas gitu ya, memang ada miripnya dengan Land Cruiser 300, tapi velgnya, lampu-lampunya, dan spindle grill yang sekarang frameless ini di depan itu langsung membuat tampilannya lebih mahal dan lebih berkelas dibandingkan Land Cruiser. Dengan harga yang tidak terlalu jauh beda loh dengan Land Cruiser, makanya kenapa banyak orang menganggap bahwa mobil ini sangat worth untuk dibeli. Tapi pertanyaannya, apakah mobil ini setara rasanya dengan sebuah SUV yang harganya 3,5 miliar rupiah? Karena pada dasarnya mobil ini masih menggunakan leather frame. Artinya dia rancang bangunnya itu masih seperti mobil beban. Nah, kita akan lihat apakah dia bisa nyaman, apakah jok belakang yang luar biasa nyamannya ini bisa didukung juga oleh karakter pengendaraan dan karakter bantingan yang baik. Sekarang kita akan bawa mobil ini. Nah, tapi masalahnya untuk merasakan duduk di belakang, artinya saya butuh seseorang untuk mengendarai mobil ini. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Yusuf Hamka, katanya Pak Yusuf Hamka bilang nggak usah khawatir, akan ada driver yang nyetir mobil ini. Nah, sekarang kita tunggu siapa drivernya. Assalamualaikum. Wah, Pak. Yang serius, Pak. Masa Bapak? Silakan. Ini tamu kehormatan sahabat saya. Masa Pak Yusuf Hamka serius, Udah, Pak? silakan. Anda hari ini lagi. Oke, silakan, silakan. Waduh. Silakan, my dear boss. Ininya sebenarnya bisa plok dan terus ada bangku pijitnya, Pak. Bener. Jadi ini sebenarnya bangku depan ini bisa dilipat sampai depan, tapi karena ada awi di depan, jadi saya nggak bisa majuin bangku ini. Tapi saya udah nyoba waktu di Lexus, itu emang luar biasa, kaki bisa sampai selonjor ke depan dan ada sandaran kakinya juga. Dan ini sekarang kita lewat tol Depok Antasari yang mana punya Pak Yusuf juga. Jadi saya naik mobilnya Pak Yusuf lewat
tolnya Pak Yusuf, yang nyetirin Pak Yusuf. Wah, keren, Pak. Betapa kurang ajarnya saya di belakang. Enggak. Ini sama-sama kita senang menikmati mobil, Pak. Kita penikmat mobil, Pak. Pak, kalau punya tol gini harus bayar tol juga nggak, Pak? Bayar dong. Nggak, kita jangan kasih contoh nggak bayar, nggak boleh. Jadi tetap harus bayar ya, walaupun yang punya tol sendiri. Iya. Sehat. Ya, bye-bye ya, masih. Waduh, Pak, saya jadi nggak enak. Oke, jadi untuk mengatur kerebahan kursi ini kita harus di layar ya. Jadi dia tidak Layar. ada tuas di samping. Oke, seperti ini. Sekarang yang mau saya rasakan adalah bantingannya, karena kita sekarang kebetulan melewati jalan tol yang beton. Ini emang empuk sekali mobilnya. Ini lebih terasa empuk daripada Land Cruiser-nya. Apalagi begitu kita masuk ke jalan aspal seperti ini. Iya, dia memang leather frame ya. Jadi biasanya leather frame itu ada getaran-getaran kecil dari jalan gitu. Tapi ini sangat reduksi di mobil ini dan benar-benar silence ya, karena ini kaca belakangnya dan kaca depannya dia sudah double glass. Jadi memang peredaman suaranya sangat baik. Oke, di belakang kita lihat Pak Yusuf, mohon maaf saya nggak ngajak ngomong dulu, saya nge-review dulu ya Pak. Iya, silakan Pak. Pokoknya kalau Bapak ajak ngomong berarti ngomong. Oke, di sini ada pengaturan kursi, di sini untuk penumpang kiri dan penumpang kanan. Kemudian juga ada pengaturan AC juga bisa dilakukan dari layarnya di tengah ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke mode yang paling santai. Kita ke kursi dan saya akan rebahkan. Oh, ini kerebahannya benar-benar sangat proper ya. Nah, saya tidak bisa ngetes tidur di sini karena betapa kurang ajarnya saya. Udah diistirin terus saya tidur. Tapi Pak Yusuf, Siap. Pak Yusuf cerita ke saya tadi bahwa ini mobil bisa membuat Pak Yusuf tertidur ketika di jalan. Betul. Tidak semua mobil bisa gitu, Pak. Nggak bisa, Pak. Justru saya biasanya kalau nggak enak badan atau sakit, saya baru bisa tidur di mobil. Tetapi ini mobil saya kaget waktu saya baru terima seminggu yang lalu. Saya dari kantor Desari, saya naik TBC Matupang mau pergi ke tol Ancol gitu ya, ke kantor yang satu lagi di Sunter. Tahu-tahu saya rupanya terlelap selama 40 menit sampai di kantor, supir saya bangunin, "Pak, udah sampai." Saya kaget, saya sampai, "Hah, udah sampai? Kok cepet amat gitu?" Nah, Bapak tidur ada 40 menit sampai mendengkur, katanya, sampai ngorok katanya. Dan saya bilang, ini enak memang. Itu pakai mode yang relax, Pak, yang bangkunya sampai ke depan, terus kakinya selonjor. Terus ya. pakai bangku pijitnya juga. Oh iya, terus bangku ada pijitnya. pakai heater seatnya juga. Aduh, luar biasa nyamannya. Comfort Lexus menurut saya one of the best lah for the comfort car ya gitu. Oke, saya tidak akan nyoba pemanasnya karena saya tidak lagi kedinginan sekarang, tapi saya akan coba untuk pijatnya. Nah, di sini ada mode pijatnya lengkap ya, ada tubuh atas, tubuh bawah, ada bahu, ada pinggang, ada penyegaran seluruh tubuh, peregangan seluruh tubuh, sederhana seluruh tubuh. Oh iya. Dan ini rasa pijatnya itu tidak yang terlalu keras gitu loh. Dia lebih ke arah lembut pijatnya. Oh, begini rasanya jadi Pak Yusuf. Yang tadi seperti saya bilang bahwa mobil ini bagaikan Lexus LM 350 yang memiliki fleksibilitas lebih ke segala medan. Jadi oke, kalau Anda bandingkan dengan Lexus LM 350, memang dia tidak selega LM 350 karena LM 350 adalah MPV yang dia lebih panjang, tapi secara kualitas bangku ini mirip. Bangkunya ini lumayan empuk. Kemudian bantingan dari mobil ini juga surprisingly tidak jauh berbeda dibandingkan LM 350, tapi dengan
kepercayaan diri yang lebih. Karena kalau dengan LM350 mungkin Anda akan takut melewati jalan yang rusak, yang bergelombang, jalan pedesaan, jalan yang belum diperbaiki, yang masih rusak. Tapi kalau dengan mobil ini, apalagi dengan all wheel drive, itu lebih fleksibel. Dan mungkin itu juga yang bikin Pak Yusuf bisa tertidur di belakang, karena tidak khawatir mobil ini mau kemana saja. Dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Dan ini sandaran tangannya proper, dan di sini juga ada laci yang bisa membuka dari kiri, tapi dia tidak bisa membuka dari dia bisa juga membuka dari kanan. Dan di sini ada 2 buah USB-C slot. Kalau buat saya sebenarnya lebih prefer ada tombol langsung untuk mengatur kursi. Jadi tombol fisik itu kebiasaan ya, mungkin saya agak konvensional orangnya. Tapi untuk di LX600 VIP ini memang kita harus mengatur bangkunya itu lewat layar, dan ini kadang-kadang tidak begitu praktis gitu. Tapi begitu kita udah menyetel, oh my god, enak sekali. Sebenarnya nih saya juga bisa nih, kursinya Awi di depan nih saya majuin di sini. Maaf ya Wi ya. Ya, Mas. Oke, nah ini benar-benar enak. Oke, saya harus jujur, masih ada sedikit rasa leather frame-nya, tidak yang benar-benar benar-benar hilang gitu getarannya ya, seperti yang ada di Range Rover. Apalagi ini basisnya memang adalah Land Cruiser 300, tapi dengan standar apapun ini adalah mobil yang sangat nyaman dan sangat hening. Andaikan ada panoramic roof di belakang, maka ini akan menjadi perfect. Tapi Anda harus tahu berapa harga Range Rover baru sekarang. Harga Range Rover baru sekarang 7 miliar rupiah. Artinya dengan satu Range Rover Anda bisa mendapatkan 2 buah Lexus LX600 yang membuat mobil ini memiliki value for money yang sangat baik. Karena ini bahkan Range Rover mungkin lebih nyaman bandingannya karena dia monokok, kemudian dia juga dilengkapi dengan suspensi udara yang sedikit lebih empuk dari ini. Tapi untuk jok belakangnya ini definitely lebih enak dibandingkan Range Rover, terutama karena dia individual dan dia bisa direbahkan sampai sangat proper seperti ini. Jadi untuk Anda yang mencari kenyamanan di bangku belakang tanpa takut mobilnya mau melewati medan apapun, ini mungkin adalah mobil yang cocok untuk Anda. Tapi sekarang kita ingin tahu bagaimana rasanya ketika kita berkendara dengan mobil ini. Bagaimana rasanya ketika kita mengemudikan mobil ini? Dari bawah udah kerasa enteng ya mesinnya gitu ya. Jadi Iya. memang udah cukup responsif, kerasanya dari awal. Setirnya surprisingly untuk mobil sebesar ini terasa agak mungil setirnya. Tapi justru ya lebih enak, lebih gampang dihandle itu. Kalau Land Rover, Range Rover itu dia lebih besar setirnya. Lebih besar tuh menimbulkan perasaan kayak kita nyetir mobil yang gagah gitu. Ini pas lah setirnya. Nggak terlalu besar, just right. Oke, sekarang kita masuk tol. Pasti Anda nggak pernah lihat kartu yang kayak gini kan? ini kartu nggak perlu diisi ulang. Tempelnya. Kenapa nggak bisa ini? Coba ditempel. Oh bisa. Oh bisa. Makasih. Dia tahu nggak bayar jadi masih lambakan dikit. Gampang kok punya kartu seperti ini. Nah, ini ada peringatan. Seatbelt Ternyata Bapak, seatbelt peringatan saya. seatbelt sampai belakang. Terima kasih Pak Yusuf. Sampai belakang saya lupa. Jadi biasanya mobil itu hanya memberikan peringatan ketika orang di depan yang tidak memakai safety belt, tapi di mobil ini ternyata di belakang pun diberikan Peringatan. peringatan.
409 PS, 650 Nm. Menurut Lexus 0 sampai 100 km per jam bisa diselesaikan mobil ini dalam 6,9 detik. Yang mana 6,9 detik itu adalah angka yang sangat cepat untuk sebuah mobil yang ukurannya luar biasa besar. Dan di sini saya akan coba drive mode-nya dan kita akan masuk ke Sport S Plus. Langsung berubah ininya, instrumennya. Sekarang saya izin narik, Pak. Oh boleh, silakan Pak. Oke, saya akan Pokoknya gaspol. anggap Bapak punya udah, saya juga mau nikmatin. Iya. Jadi ini tuh bukan seperti mobil sport atau supercar yang tenaganya langsung meledak, tapi dia lebih ke karakter SUV besar bertenaga, yaitu gelombang tenaga tuh datang terus. Jadi dia seperti gelombang yang pertama itu pelan, habis itu makin cepat, makin kuat dan kuat terus sampai kecepatan tinggi. Jadi tenaga tidak pernah terasa habis dan penyalurannya itu sangat halus. Nggak ada kerasa ada turbolek terus tiba-tiba turbonya masuk, nggak. Tapi semuanya ini benar-benar sangat halus. Nah, sekarang kita kecilkan dulu. Oke, ini jadi ini ada tombol-tombol fisik ya, tapi sayangnya untuk mengecilkan atau membesarkan AC memang ini tuas sentuh gitu. Mestinya ada satu di sini, mungkin di tengah sini ya, untuk anginnya gitu ya, karena agak sulit kalau misalnya kita harus melihat ke tengah. Oke, sekarang kita akan saya minta izin lagi Pak Yusuf. Hajar aja Pak. Bukan hajar aja Pak, ini saya mau agak belok sedikit, jadi mungkin akan ada goyang sedikit Pak. Iya siap. Oke, sekarang saya akan, ini di belakang kosong, tidak ada orang, saya akan belokkan mobil. Oke, ini sebuah mobil besar ya. Jadi ada kelimbungan yang terjadi. Tapi ada sistem, karena memang ini suspensinya juga diatur oleh elektronik. Jadi ketika dia sudah mencapai derajat kemiringan tertentu, itu body rollnya seakan dihentikan dan mobil itu menjadi tajam pengendaliannya. Dan ini pengendalian yang masih cukup baik. Jadi unik ya, biasanya mobil kalau udah limbung dia akan limbung terus, tapi ini limbung kayaknya limbungnya dihentikan terus mobil menjadi tajam. Keuntungannya adalah mobil memang menjadi stabil ketika menikung di kecepatan tinggi, tapi ketika di kecepatan rendah, ketika melewati jalan rusak, itu mobil masih bisa empuk karena tetap fleksibel. Dia baru setelah mencapai kemiringan tertentu dia seakan dikeraskan suspensinya. Jadi tepat ya, memang dia bukan mobil yang akan sangat lincah bereaksi ketika kita mau menghindari sesuatu, tapi di kecepatan tinggi, menikung di tikungan-tikungan yang agak tajam, ini mobil tetap memberikan daya cengkram yang baik serta kepercayaan diri yang baik bagi pengendaranya. Dan ini saya di mode Sport Plus ya, tapi suspensi tetap terasa nyaman. Nah, ini sekarang begitu saya di mode Comfort, wah, ini kalau lewat yang permukaannya aspal ya, ini mobil serasa berjalan di awan juga sih. Getaran-getaran kecilnya tuh ya ada lah, tapi bisa diabaikan. Ini jalan beton, yang beton itu banyak ketidakrataan yang kecil-kecil gitu, tapi sangat baik. Gimana Wi rasanya Wi? Nyaman Mas, di samping. Cuman kalau di kiri ya agak tersiksa kiri. Oh iya, karena kan itu kan tergantung yang di belakang mau kaki seberapa besar ya. Sekarang kita akan coba manual mode-nya. Saya pakai gigi 8, 9. Saya pakai gigi 10 di kecepatan 100 dan RPM-nya hanya 1300. Lihat, manual gigi 10. Nah, itu artinya membuat mobil ini mestinya konsumsi bahan bakarnya cukup baik di jalan tol.
Berapa konsumsi bahan bakar dari mobil ini? Saya belum bisa memastikan karena memang mobil ini saya pakai dalam jangka yang dekat, bukan dalam jangka yang sampai ratusan kilometer dengan berbagai kondisi. Tapi kita bisa melihat data yang ada dari pemakaian oleh Pak Yusuf. Jadi mobil ini sudah berjalan 360 km dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam dan menghasilkan konsumsi bahan bakar itu 19,5 liter per 100 km. Itu artinya sekitar 5 km per liter. Tapi kecepatan rata-ratanya hanya 17. Sedangkan standar kita di dalam kota adalah kecepatan rata-rata 22 km per jam. Artinya bisa diprediksi mungkin mobil ini konsumsi bahan bakarnya berkisar antara 6 sampai 7 km per liter untuk di rute dalam kota. Tapi sekali lagi itu perkiraan, itu prediksi berdasarkan data yang ada. Ya, bukan mobil yang hemat ya, karena mobil ini 409 PS, tapi mobil seperti Lexus LX 600 ini bukan diciptakan untuk konsumsi bahan bakar yang hemat, tapi untuk menciptakan karakter mesin yang effortless. Dan setelah saya mencetir ini, LX 600 ini tidak hanya enak dinaikin di belakang, tapi juga kadang-kadang kalau masih mau nyetir sendiri itu masih sangat layak untuk disetir sendiri. Anda nggak akan merasa terintimidasi dengan dimensinya yang besar karena mengemudikannya juga sangat mudah, sangat simple, sangat nyaman, bertenaga. Dan satu-satunya kesulitan yang akan Anda alami adalah ketika Anda mau parkir, karena memang ukurannya yang lumayan besar. Untungnya ada kamera 360 di sini, tapi memang untuk bantuan parkir otomatis itu belum ada di Lexus LX 600 ini, berbeda dengan rival-rivalnya dari Jerman seperti Mercedes-Benz GLS Class atau BMW X7 di mana dia sudah dilengkapi dengan parkir otomatis, yang ini belum. Oke, mobil ini juga dilengkapi dengan adaptive cruise control dan lane keep assist yang mestinya bisa menjaga mobil ini tetap di jalurnya. Nah, ini sekarang kita aktifkan dan Anda bisa melepaskan gas, rem, dan tangan seperti ini. Anda tinggal atur kecepatannya. Karena ada belokan sedikit. Ya, jadi sistem radar di mobil ini bukan hanya dengan kamera, tapi juga dengan distance proximity sensor yang ada di depan. Jadi dia juga bisa mengatur jarak ke mobil di depan serta menjaga mobil tetap di lintasan. Sistem semi otonomosnya bekerja dengan baik. Nah, ini jalanan yang agak lika-liku nih sebenarnya nih. Kita lihat, dia tidak bisa memang menikung yang terlalu tajam. Jadi dia benar-benar sistemnya itu assist. Sekarang kita akan lihat jalan depan. Nah, ketika dia berada di ambang ketidakmampuannya, dia akan membunyikan peringatan. Tapi ini nice sekali untuk di jalan tol dalam perjalanan yang panjang. Kita emang bisa muter di sini? Bisa. Karakter remnya juga soft ya. Jadi ketika Anda injek itu dia nggak langsung pakem, tapi dia gradual, bertahap. Dan ini sangat cocok untuk mobil yang membawa eksekutif seperti ini, karena Anda tidak ingin menjadi driver seorang eksekutif di belakang yang sedang mengerjakan pekerjaannya, sedang bersantai, dan Anda menginjak rem, tiba-tiba mobilnya terlalu pakem sampai majikan Anda terlempar ke depan gitu. Jadi mobil ini seakan sangat ini remnya unik sekali. Jadi remnya itu tidak langsung pakem, remnya itu bertahap dan akan membuat pengendaraan itu semakin halus. Iya, saya baru pertama kali nyoba Lexus LX 600 dan terlihat sekali usaha dari Lexus, dan Lexus sangat mengerti bahwa pembeli mobil ini menginginkan kenyamanan total, bahkan sampai karakter gas yang tidak meledak-ledak dan karakter rem yang tidak terlalu responsif itu kelihatan dibuat untuk membuat kenyamanan yang maksimal di mobil ini. Jadi bagaimana kesimpulannya? Well, nggak heran
mobil ini daftar tunggunya sampai 2 tahun. Itu orang-orang belum nyoba mobil ini. Kalau orang-orang sudah nyoba mobil ini, mungkin daftar tunggunya bisa 3 tahun atau 4 tahun. Yes, mobil ini sangat bagus untuk harganya. Dan untuk orang yang menginginkan ultimate SUV yang bisa dikendarai sendiri, bisa untuk ke segala medan, dan bisa untuk kenyamanan total di belakang, rasanya sulit mencari saingan dari Lexus LX 600 VIP ini. Terima kasih Pak Yusuf sudah mengizinkan saya. Saya hampir ketiduran, Bapak nyupirin enak banget. Aduh, untung udah punya supir, Pak. Kalau enggak, Bapak bisa ntar dipinjemin pas lagi nggak punya supir nih. Terima kasih. Nah, sekarang review mobilnya sudah selesai. Nanti saya akan ngobrol lagi sama Pak Yusuf, terutama tentang perjalanan hidup beliau. Itu nanti bisa cek di channel Fitra Eri. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Disupirin Bapak. Saya juga. Satu Saya Pak. senang sekali. Kapan lagi saya disupirin sama Bapak? Saling nyupirin. Sahabat ya begitu Pak. Saling isi asa asu gitu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store, dan follow Instagram saya @fitra.eri, Instagramnya Autodriver @autodriver_, dan Instagramnya Pak Yusuf Hamka @yusufhamka. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, saya lupa. Saya belum bukain pintu Pak Yusuf. Jangan. Gue bisa keluar sendiri. Oke. Saya bisa keluar sendiri.